Arman Tsarukyan melarang Khamzat Chimaev untuk bertindak aneh-aneh di UFC 319. Yaps, itu dikatakan oleh kontender nomor 1 UFC Lightweight yang menjadi cornerman Khamzat di main event UFC 319, Arman Tsarukyan. Memang diketahui, Arman membantu Khamzat dalam persiapannya melawan Dricus Du Plessis dan beberapa kali beradu gulat untuk menjadi lawan sparring satu sama lain. Sebuah momen unik terjadi setelah ronde 3, di mana Khamzat yang merasa sudah menang 3-0 atas Du Plessis bertanya pada Arman, "Bolehkah aku sekarang beradu striking dengannya?" Khamzat berpikir karena dia sudah menang 3-0, maka tidak ada salahnya mencoba striking karena ia merasa tidak kalah skill dari DDP dan jikapun ia kalah di ronde ini, skornya masihlah 3-1. Arman langsung menolak permintaan Khamzat karena itu tidaklah masuk akal. Arman berkata, "Buat apa mencoba hal aneh-aneh? Fokus saja untuk kemenangan." Game plan Khamzat sejauh ini berjalan lancar dan DDP tidak memiliki jawaban atas takedown dan ground control Khamzat Chimaev. Arman langsung meminta Khamzat untuk fokus saja pada game plan dan semakin memperlebar jarak skor rondenya. Ya, ini benar sih, kalau ada cara yang lebih mudah, ngapain memilih cara yang lebih sulit? Mungkin Khamzat berniat untuk memberikan tontonan lebih pada penonton karena harus diakui gulat adalah olahraga yang tidak dipahami oleh semua penonton. Namun Arman mengingatkan bahwa dalam title fight yang penting menang dulu, komen penonton belakangan. Lagi pula terlalu beresiko untuk bermain striking melawan seorang petarung random seperti Dricus Du Plessis. Di atas kertas, striking Khamzat memang lebih rapi, tapi jika DDP sudah masuk mode ngejar malingnya, maka akan sangat merepotkan dan terlebih lagi DDP juga tahan pukul. Karena itu, saran dari Arman sudahlah tepat. Namun yang membuat saya terkejut adalah akhirnya Khamzat Chimaev mendengarkan cornerman-nya karena banyak fans beranggapan Khamzat tidak banyak mendengarkan saran cornerman-nya. Seperti saat kewalahan melawan Burns, cornerman Khamzat meminta untuk tidak brawl beradu pukulan, tapi Khamzat menghiraukannya dan hampir saja membuat Khamzat kalah. Jadi sebagus apapun seorang fighter, MMA tetaplah olahraga kerja sama tim dan memilih pelatih yang bagus serta mendengarkan saran pelatih itu adalah suatu keharusan bagi fighter jika ingin sukses dalam karirnya. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Dana White tidak menyukai fighter muslim? Yaps, ini seringkali disebutkan oleh beberapa kawan fans di Indonesia dengan mengatakan bahwa bos UFC ini tidak menyukai fighter muslim. Tapi apakah hal ini benar? Sejauh yang saya tahu, perlu diketahui saya juga masih minim literasi, Dana White adalah sosok yang tidak peduli dengan agama fighter, tapi lebih pada uang. Tidak peduli apapun agamanya, jika fighter itu mampu menghasilkan banyak uang dalam bentuk exposure atau pembelian pay-per-view, maka Dana White akan menyukainya. Sebaliknya, jika seorang fighter tidak mampu melakukan itu, maka Dana White juga kurang menyukainya. UFC adalah organisasi promotor MMA terbesar di dunia, sekaligus perusahaan bisnis yang tentu saja tujuan utamanya bukanlah dakwah atau missionary, tapi adalah uang. Jika Dana White membenci fighter karena agamanya, terutama muslim, maka Dana White tidak akan, dalam tanda kutip, mengemis pada Khabib Nurmagomedov untuk comeback ke UFC, padahal kita semua tahu Khabib dikenal sebagai petarung yang religius. Dana White juga tidak akan mengutip quote Islam Makhachev di salah satu ruangan kantor UFC. Dana White juga tidak akan memuji Kamaru Usman sebagai the greatest of all time di kelas welter, padahal di kelas itu ada GSP yang Dana White kurang menyukainya. Tapi faktanya, Dana White melakukan itu semua dan menyukai fighter tersebut karena memang mereka memiliki daya jual yang tinggi. Dana White memang kurang menyukai Belal Muhammad dan Magomed Ankalaev sebagai sang juara, tapi bukan karena mereka muslim, tapi karena mereka kurang exposure dan kurang menjual pertandingan. Sama seperti kasus Demetrius Johnson yang dianggap tidak bisa menjual pay-per-view sebagai juara. UFC selalu memperlakukan petarungnya layaknya partner bisnis. Jika mereka mampu menghasilkan uang, maka UFC akan mengistimewakannya sama seperti rekan bisnis. Conor McGregor, Brock Lesnar, Khabib, Ronda Rousey adalah contoh dari sedikit fighter yang dianggap UFC sebagai partner bisnis ideal sehingga mereka bisa menawar bayaran mereka setinggi mungkin, terutama Conor McGregor. Kalaupun ada kecenderungan di luar uang, mungkin Dana White lebih pada mengistimewakan fighter dari Amerika karena Dana White adalah sahabat dari Presiden Amerika saat ini, yaitu Donald Trump. Dan saat ini, selain Kayla Harrison, tidak ada satupun petarung Amerika Serikat yang menjadi juara di UFC. Jadi bagaimana menurut kalian?